Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kita membuka lembar demi lembar sejarah Islam yang jarang diungkap, menelusuri kisah-kisah besar yang selama ini tersembunyi di balik catatan masa lalu. Di sini kita tidak hanya bercerita, tapi menyelami setiap peristiwa, menelusuri jejak-jejak sejarah yang membentuk dunia Islam hingga saat ini. Dalam perjalanan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat sensitif, penuh kontroversi, namun penting untuk dipahami secara jernih. Sejarah ateisme dalam peradaban Islam. Banyak orang mengira ateisme hanyalah fenomena modern, padahal penolakan terhadap keberadaan Tuhan telah tercatat sejak masa awal kenabian. Gerakan ini tidak datang dengan bendera perang, tetapi dengan pemikiran yang perlahan menyusup ke dalam hati manusia yang ragu. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana ide ini berkembang, bagaimana ia ditanggapi oleh para sahabat Nabi, para ulama, hingga para khalifah besar. Melalui narasi ini, kita akan menguak bagaimana ateisme muncul, bagaimana hukum Islam menempatkannya, dan bagaimana Islam menjawab setiap bentuk pengingkaran terhadap Sang Pencipta dengan hujjah, ketegasan, dan dakwah. Mari kita mulai perjalanan sejarah yang dalam ini. Simak baik-baik, karena setiap lapisan ceritanya mengungkap sisi-sisi realitas yang jarang tersentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sejarah ateisme dalam peradaban Islam. Bayangkan sebuah ruang arsip tua, sunyi, dengan lembaran manuskrip yang menguning oleh usia, seolah ada sejarah yang selama ini dikubur rapat di bawah narasi besar peradaban, sejarah yang jarang diungkap. Sejarah tentang bagaimana ide penolakan terhadap keberadaan Tuhan pernah muncul, bertransformasi, lalu menyusup ke berbagai belahan dunia, termasuk ke jantung dunia Islam itu sendiri. Inilah lembar pertama dari sejarah ateis. Bukan sebagai gerakan modern sekuler yang sering kita kenal hari ini, tetapi sebagai aliran pemikiran yang memiliki jejak panjang. Jejak yang sesekali muncul ke permukaan, lalu ditindas, lalu muncul lagi dalam bentuk yang berbeda. Sejarah ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata yang tercatat dalam kitab-kitab Turats Islam klasik, riwayat-riwayat sahih, catatan para sejarawan Muslim, serta jejak pergulatan pemikiran Islam yang sangat dalam. Ketika kita membuka lembar sejarah awal manusia, keyakinan terhadap Tuhan adalah fondasi kehidupan sosial. Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi membawa tauhid sebagai fondasi peradaban manusia. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian keturunan manusia mulai menyimpang. Penyimpangan pertama bukanlah ateisme dalam arti penolakan total terhadap keberadaan Tuhan, melainkan penyimpangan dalam bentuk penyembahan terhadap selain Allah, lalu berkembang menjadi pengingkaran terhadap keberadaan Sang Pencipta. Jejak ateisme purba dalam sejarah Islam tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menjadi parasit dalam peradaban besar. Dalam catatan para ulama, penyimpangan dari tauhid pertama kali muncul di masa Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu, generasi awal bukan hanya menyembah berhala, tetapi ada kelompok kecil yang mengingkari keberadaan Tuhan sama sekali. Mereka menuduh Nuh sebagai orang yang mengada-ada, menganggap risalah kenabian sebagai khayalan. Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 7 Allah berfirman, "Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinga mereka, menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap dalam kesombongan yang sangat." Ayat ini bukan hanya menggambarkan penolakan, tetapi menunjukkan adanya bentuk perlawanan intelektual terhadap risalah tauhid. Dalam tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Ibnu Katsir, disebutkan bahwa sebagian dari kaum Nuh menganggap hidup hanyalah sekadar proses alam tanpa pencipta. Mereka mengolok-olok konsep akhirat dan kenabian. Dalam istilah klasik, mereka disebut Dahriyah. Istilah Dahriyah ini penting. Dalam sejarah pemikiran Islam, Dahriyah merujuk pada orang-orang yang mengatakan bahwa alam ini kekal dan tidak memiliki pencipta. Pandangan ini sudah muncul jauh sebelum filsafat Yunani masuk ke dunia Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Jatsiyah ayat 24 disebutkan, "Dan mereka berkata, tidak ada kehidupan selain kehidupan di dunia ini, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa." Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Ayat ini secara tegas membongkar ide dasar kaum Dahriyah. Inilah bentuk paling awal dari ateisme dalam sejarah Islam. Penolakan terhadap keberadaan Tuhan, kehidupan setelah mati, dan hari kebangkitan. Lembar sejarah berikutnya membawa kita ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah peradaban Babilonia kuno yang sangat maju,
muncul kelompok pemuja bintang, pemuja berhala, dan para pengingkar Tuhan. Sebagian menolak eksistensi Tuhan dengan dasar bahwa alam telah ada sejak dahulu tanpa pencipta. Ibrahim tidak hanya melawan penyembahan berhala, tapi juga berhadapan dengan pemikiran materialistik yang mengingkari ketuhanan. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76 hingga 79, diceritakan bagaimana Ibrahim mendebat pemikiran ini dengan logika yang tajam. Ia menunjukkan bahwa matahari dan bintang bukanlah Tuhan karena mereka tenggelam dan tidak kekal. Jejak ateisme di masa itu muncul dalam bentuk naturalisme purba, keyakinan bahwa alam adalah segalanya. Ide ini kelak akan muncul lagi dalam bentuk yang lebih kompleks di masa filsafat Yunani dan Persia, lalu menyusup ke dalam dunia Islam. Ketika peradaban Islam berkembang pesat di masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, penyebaran dakwah Islam mengubah wajah dunia. Namun pada saat yang sama, ide-ide asing juga mulai masuk. Salah satunya adalah filsafat Yunani yang membawa paham materialisme, skeptisisme, dan pemikiran tentang kekekalan alam. Di masa Bani Abbasiyah, terutama setelah didirikannya Baitul Hikmah di Baghdad, buku-buku filsafat diterjemahkan besar-besaran. Para penerjemah membawa bukan hanya ilmu logika, tetapi juga ide dasar para filsuf yang menolak campur tangan Tuhan dalam alam. Lembar ini menjadi salah satu bab paling menentukan dalam sejarah ateisme di dunia Islam. Dalam catatan para ulama, muncul kelompok yang disebut Zanadiqah, jamak dari zindik. Dalam istilah klasik, zindik merujuk pada orang yang menolak keberadaan Tuhan, atau menyembunyikan kekufuran di balik retorika rasionalisme. Kelompok ini bukan orang biasa. Sebagian dari mereka adalah cendekiawan, pejabat, bahkan penulis yang sangat berpengaruh di lingkar kekuasaan Abbasiyah. Catatan para ahli sejarah seperti Al-Mas'udi, Al-Baghdadi, dan Ibn Taymiyah menyebut bahwa pada masa Khalifah Al-Mahdi, banyak terjadi penangkapan terhadap kaum zindik. Mereka menyebarkan ide bahwa agama hanyalah alat kekuasaan, dan Tuhan hanyalah konstruksi sosial. Salah satu tokoh yang sering disebut dalam literatur klasik sebagai penyebar pemikiran ini adalah Ibnu Al-Rawandi. Awalnya ia seorang teolog yang mempelajari kalam, tetapi kemudian berubah menjadi pengkritik keras terhadap agama dan kenabian. Dalam catatan sejarah, Ibnu Al-Rawandi menulis argumen-argumen yang menolak keberadaan Tuhan dan kerasulan. Para ulama pada masanya menulis bantahan terhadap gagasannya. Di masa yang sama muncul pula pemikiran Dahriyah gaya baru yang memadukan filsafat Yunani dengan rasionalisme ekstrim. Mereka mengatakan bahwa alam tidak membutuhkan pencipta, bahwa kehidupan hanyalah proses materi, bahwa agama adalah hasil ciptaan manusia. Pemikiran ini sangat berbahaya karena menyusup ke dalam lingkungan cendekiawan dan birokrat. Para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, dan kemudian Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemikiran semacam ini bertentangan secara mutlak dengan akidah Islam. Ibnu Taimiyah dalam karyanya Dar'u Ta'arud al-Aql wa al-Naql menyebut dengan sangat tegas tentang keberadaan kelompok Dahriyah yang menyusup dengan metode rasionalisme ekstrim. Ia menulis bahwa mereka menyamarkan kekufurannya dengan istilah-istilah filsafat, padahal inti pemikiran mereka adalah penolakan terhadap wujud Allah. Lembar demi lembar sejarah semakin gelap ketika kita masuk ke masa kekacauan politik Abbasiyah. Dalam periode ini, banyak tokoh yang secara terbuka mengolok-olok agama, bahkan ada yang memproklamirkan dirinya sebagai penolak Tuhan. Dalam riwayat yang sahih dari catatan sejarah resmi, Khalifah Al-Mahdi memerintahkan eksekusi terhadap beberapa tokoh zindik karena secara terang-terangan menyerukan pemikiran ateis. Pemikiran ateisme dalam dunia Islam tidak pernah menjadi arus utama. Ia selalu menjadi gerakan bawah tanah, menyusup menunggu celah politik dan intelektual untuk muncul. Tetapi keberadaannya nyata, tercatat, dan ditangani dengan serius oleh para ulama dan penguasa muslim. Bab penting lainnya adalah ketika filsafat Yunani mulai mendominasi kurikulum para cendekiawan. Dalam proses ini, muncul tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Meski keduanya bukan ateis, sebagian pemikiran mereka dipelintir oleh kaum Dahriyah untuk mendukung gagasan bahwa alam kekal. Para ulama seperti Al-Ghazali kemudian menulis bantahan keras dalam karya monumentalnya Tahafut Al-Falasifah. Ia membantah gagasan bahwa alam kekal tanpa pencipta, dan menegaskan kembali akidah tauhid yang murni. Al-Ghazali tidak sekadar menolak filsafat, ia membongkar struktur pemikiran ateistik yang tersembunyi di balik retorika ilmiah. Dalam bantahannya, ia mengatakan bahwa jika alam kekal, maka tidak perlu ada Tuhan. Jika Tuhan tidak diperlukan, maka agama tidak relevan.
Inilah logika berbahaya yang ditentangnya habis-habisan. Lembar sejarah ini membawa kita ke periode keruntuhan Baghdad pada tahun 1258, ketika pasukan Mongol menghancurkan kota itu. Dalam kehancuran ini, banyak naskah dan manuskrip hilang. Namun ironisnya, kekosongan intelektual setelah kehancuran tersebut menjadi celah bagi pemikiran asing, termasuk ide sekularisme awal, untuk kembali masuk. Jejak ateisme modern mulai terbentuk pada masa kolonialisme Eropa. Ketika bangsa-bangsa Muslim dijajah, mereka dipaksa menerima sistem pendidikan sekuler. Pemikiran Barat modern yang berakar dari rasionalisme ekstrim dan penolakan terhadap agama menyebar ke negeri-negeri Muslim. Kaum intelektual terdidik di universitas-universitas kolonial mulai mengadopsi pandangan dunia yang menyingkirkan Tuhan dari ruang publik. Ateisme modern berbeda dengan Dahriyah klasik. Jika Dahriyah lebih banyak berdebat tentang asal-usul alam, maka ateisme modern menyerang peran agama dalam masyarakat. Mereka mengatakan, agama adalah penghalang kemajuan, penghambat ilmu pengetahuan, dan alat penindasan. Pandangan ini menyebar melalui buku, sekolah, dan gerakan sosial. Para ulama pada masa itu menghadapi tantangan baru. Jika pada masa Abbasiyah musuhnya adalah para zindik dan Dahriyah yang menggunakan logika filsafat, maka di masa modern musuhnya adalah sistem pendidikan dan pemikiran yang terstruktur secara global. Penolakan terhadap Tuhan tidak lagi disampaikan lewat perdebatan terbuka, tapi melalui perubahan cara berpikir masyarakat Muslim secara perlahan. Sejarah mencatat, pada abad ke-19 dan 20, sejumlah tokoh dari negeri-negeri Muslim mulai menyuarakan ide sekularisme total, pemisahan agama dari kehidupan. Di balik sekularisme inilah ateisme menyusup. Ia tidak muncul sebagai agama tandingan, tetapi sebagai ruang kosong yang menyingkirkan Tuhan dari kesadaran publik. Ketika dunia Islam mengalami penjajahan, pendidikan agama dipinggirkan. Bahasa Arab dan kitab Turat tidak lagi diajarkan di banyak sekolah. Sebagai gantinya, kurikulum Barat masuk. Ideologi ateisme modern, baik dalam bentuk komunisme maupun sekularisme radikal, menyebar luas. Salah satu momen penting dalam sejarah ini adalah munculnya komunisme di dunia Muslim. Ideologi ini membawa ateisme secara terbuka. Dalam komunisme, agama dianggap candu masyarakat. Dalam banyak negeri Muslim, komunisme menyusup melalui gerakan sosial, serikat buruh, dan partai politik. Namun sejarah juga mencatat bahwa perlawanan terhadap ateisme di dunia Islam sangat kuat. Ulama, pesantren, madrasah, dan gerakan dakwah menjadi benteng pertahanan. Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi menjadi basis perlawanan terhadap ide penolakan terhadap Tuhan. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Ayat ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Tuhan selalu ada dalam setiap masa. Maka perlawanan terhadap ateisme pun merupakan bagian dari sejarah panjang umat Islam. Jejak sejarah ini juga menunjukkan bahwa ateisme bukan fenomena modern belaka. Ia memiliki akar dalam peradaban manusia sejak awal. Namun dalam sejarah Islam, setiap kali ia muncul, selalu ada gelombang ulama, da'i, dan mujahid ilmu yang bangkit untuk membantah dan mematahkan ide itu. Dalam catatan sejarah, ateisme tidak pernah mampu menjadi arus utama di dunia Islam karena fondasi tauhid terlalu kokoh. Meskipun ada fase penyusupan, manipulasi intelektual, dan tekanan politik, Islam selalu memiliki mekanisme internal untuk melawannya. Ibnu Taimiyah menegaskan dalam tulisannya bahwa fitrah manusia tidak akan pernah benar-benar menerima ide bahwa alam ini tanpa pencipta. Ia menyebut bahwa kaum Dahriyah hanya bersandar pada dugaan, bukan ilmu, bahwa akal sehat manusia, bila tidak terdistorsi, akan selalu menunjuk kepada keberadaan Sang Pencipta. Maka sejarah ateisme dalam dunia Islam adalah sejarah pergulatan panjang antara fitrah dan penyimpangan, antara cahaya tauhid dan kegelapan penolakan, antara dakwah para nabi dan makar kaum pengingkar. Ketika kita menelusuri jejak ini, kita menemukan pola yang berulang. Pertama, ateisme muncul ketika iman masyarakat melemah dan ilmu agama diabaikan. Kedua, ateisme selalu menyusup lewat gerbang intelektual, bukan lewat gerbang rakyat awam. Ketiga, selalu ada perlawanan keras dari ulama dan masyarakat Muslim. Keempat, ateisme selalu berakhir sebagai gerakan kecil yang kemudian meredup di hadapan kebangkitan iman. Hari ini, ateisme muncul dalam bentuk baru. Ia menggunakan teknologi, media sosial, narasi ilmiah, dan kebebasan berpikir sebagai pintu masuk. Tapi sesungguhnya,
Akar ide yang mereka bawa adalah ide lama yang telah berkali-kali dipatahkan dalam sejarah Islam. Jejak masa lalu ini memberi pelajaran penting. Sejarah tidak berjalan secara acak, ia berulang dalam pola. Dan pola ateisme selalu sama, menyusup, berkembang dalam lingkar intelektual, lalu dilawan dan dipatahkan oleh cahaya wahyu. Selama umat Islam memegang teguh Al-Quran dan Sunnah yang sahih, selama ilmu tauhid diajarkan, selama fitrah dijaga, maka ateisme tidak akan pernah menjadi arus utama. Ia hanya akan menjadi catatan kaki sejarah, catatan kaki yang kelam, tapi penting untuk dipelajari. Gerakan ateisme modern lahir dari bara panjang sejarah Eropa yang mengubur perang antara gereja dan ilmu pengetahuan. Dari Eropa, ide itu menjalar perlahan ke berbagai penjuru dunia, termasuk negeri-negeri Muslim. Ia tidak datang dengan baju perang, melainkan dengan baju kebudayaan, pendidikan, dan sains modern. Di balik lembaga-lembaga pendidikan barat yang dibangun di negeri Muslim, tersembunyi sebuah cara berpikir baru yang menyingkirkan Tuhan dari ruang publik. Cara berpikir yang mengubah agama dari fondasi kehidupan menjadi sekadar urusan pribadi. Masuknya ateisme ke dunia Islam pada masa modern tidak berdiri sendiri. Ia bersamaan dengan masuknya sekularisme, liberalisme, dan positivisme. Para penjajah Eropa menyusun strategi panjang. Mereka tidak hanya menaklukkan tanah dan kekayaan, tetapi juga pikiran. Madrasah tradisional digantikan dengan sekolah modern bergaya barat. Kurikulum keagamaan dipangkas. Ilmu tauhid dipinggirkan. Generasi muda Muslim perlahan terbiasa berpikir tanpa mengaitkan segala sesuatu dengan Sang Pencipta. Inilah fase paling halus dari penyebaran ateisme. Para ulama klasik telah lama memperingatkan tentang bahaya ketika umat melepaskan diri dari ilmu syar'i. Ketika generasi muda Muslim mulai mengagumi pemikiran barat tanpa filter, mereka tidak menyadari bahwa di balik retorika kemajuan dan kebebasan berpikir, ada ide lama yang sudah pernah muncul di masa lalu. Ide bahwa Tuhan tidak perlu ada dalam kehidupan. Ide yang pernah dipegang oleh kaum Dahriyah, kemudian oleh para zindik Abbasiyah, dan kini muncul kembali dalam bentuk modern. Pusat penyebaran ide ini bukan di masjid atau madrasah, melainkan di universitas-universitas modern, media, dan ruang diskusi intelektual. Dari sanalah muncul generasi Muslim yang mulai mempertanyakan keyakinan dasar. Mereka mulai meragukan eksistensi Tuhan, meragukan wahyu, dan melihat agama sebagai beban sejarah. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ia dirancang sistematis, perlahan, tetapi pasti. Salah satu momentum besar yang mempercepat masuknya arus ateisme adalah kejatuhan kekhalifahan Utsmaniyah pada awal abad ke-20. Kekosongan kekuasaan Islam global dimanfaatkan oleh kekuatan kolonial untuk mengatur ulang tatanan dunia Muslim. Di Turki, misalnya, ide sekularisme radikal dijadikan dasar negara. Syariat Islam dilarang dalam ranah publik. Pendidikan agama dibatasi. Bahasa Arab dihapus dari sekolah. Generasi baru tumbuh jauh dari akar keagamaan mereka. Turki bukan satu-satunya contoh. Di banyak negeri Muslim, muncul elit terdidik yang sangat mengagumi pemikiran Barat dan secara perlahan menjauh dari nilai Islam. Dari sinilah lahir kelompok-kelompok intelektual yang membawa narasi baru tentang agama dan Tuhan. Mereka tidak serta-merta mengaku ateis, tetapi membangun ruang sosial tanpa Tuhan. Di Mesir pada awal abad ke-20, muncul perdebatan sengit antara ulama Al-Azhar dan para intelektual sekuler yang mengagumi Eropa. Tokoh-tokoh seperti Taha Hussein dan Qasim Amin memunculkan wacana baru tentang agama dan peran Tuhan dalam masyarakat. Meskipun mereka tidak menyatakan diri sebagai ateis secara terbuka, pemikiran mereka menjadi jalan masuk bagi gelombang sekularisme radikal. Di dunia Arab dan Persia, gelombang komunisme juga memberi ruang luas bagi ide ateisme. Komunisme masuk melalui gerakan mahasiswa dan pekerja. Dalam komunisme, Tuhan tidak diakui. Agama dianggap alat penguasa untuk mengendalikan rakyat. Dalam masa Perang Dingin, banyak negeri Muslim menjadi arena perebutan pengaruh antara blok Timur dan Barat. Uni Soviet, sebagai negara ateis terbesar saat itu, menanamkan pengaruh ideologinya ke banyak negeri Muslim, terutama di Asia Tengah dan Timur Tengah. Di Iran prarevolusi, Turki sekular, Mesir, Suriah, Irak, bahkan sebagian Asia Tenggara, pengaruh ideologi ateisme masuk lewat pintu gerakan kiri dan nasionalisme radikal. Dalam banyak kasus, orang-orang yang membawa ide ini adalah kalangan terdidik, cendekiawan, dan aktivis politik. Sementara itu, kolonialisme Barat memperluas pengaruhnya melalui sistem pendidikan sekuler. Bahasa Arab dan kajian Islam klasik dijauhkan dari ruang kelas. Pemikiran ilmiah dipisahkan dari keimanan.
Sains modern diposisikan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa keterkaitan dengan wahyu. Dari sinilah muncul anggapan keliru bahwa kemajuan hanya bisa dicapai jika agama disingkirkan dari kehidupan publik. Sebagian besar ide ini diserap oleh kalangan muda Muslim tanpa disadari. Mereka tidak serta-merta menyebut diri ateis, tetapi mulai menganggap agama tidak relevan dalam kehidupan modern. Inilah bentuk baru ateisme. Ia tidak selalu tampil sebagai penolakan frontal terhadap Tuhan, tetapi sebagai pengabaian sistematis terhadap peran Tuhan. Di balik semua itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak tinggal diam. Sejak awal abad ke-20, muncul gerakan dakwah Islam modern yang berusaha melawan arus sekularisme dan ateisme. Di Mesir lahir gerakan yang menyerukan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Di Turki muncul gerakan rahasia yang melawan sekularisme radikal. Di India muncul para ulama dan cendekiawan Muslim yang menulis bantahan terhadap ide ateisme modern. Perlawanan ini bukan perlawanan fisik semata, melainkan perlawanan pemikiran. Para ulama menyadari bahwa ateisme modern tidak bisa dilawan dengan kekerasan, tetapi dengan membangkitkan kembali kesadaran keagamaan dan pemahaman Islam yang benar. Buku-buku bantahan ditulis, ceramah-ceramah disebarkan, dan lembaga pendidikan Islam diperkuat kembali. Namun arus pemikiran modern tidak berhenti. Ketika internet muncul, gerakan ateisme memasuki babak baru. Media sosial menjadi ruang terbuka tempat ide ateisme modern menyebar cepat. Narasi ateisme yang dulu terbatas di ruang intelektual kini menjangkau masyarakat luas. Lewat forum diskusi, kanal video, dan konten digital, ide tentang dunia tanpa Tuhan dipromosikan secara global. Gerakan ateisme di dunia maya menggunakan retorika yang persuasif. Mereka mengangkat isu kebebasan berpikir, kritik terhadap agama, dan sains sebagai kebenaran tunggal. Dalam banyak kasus, narasi ini dikemas dengan bahasa yang mudah dicerna anak muda. Perlahan, generasi muda Muslim yang tidak memiliki dasar keilmuan Islam yang kuat mulai terpengaruh. Perkembangan ini membuat perlawanan terhadap ateisme harus berubah bentuk. Ulama dan cendekiawan Muslim harus turun ke ruang digital. Gerakan dakwah berpindah dari mimbar ke layar. Debat publik terjadi di forum daring. Ribuan konten dakwah muncul untuk melawan arus ateisme modern. Fakta yang jarang dibicarakan adalah bahwa banyak dari pemimpin gerakan ateisme global bukanlah orang awam. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham sejarah agama dan strategi komunikasi massa. Mereka memahami bahwa kekuatan agama Islam bukan hanya pada teks, tetapi juga pada tradisi sosial, keluarga, dan komunitas. Karena itu, strategi mereka bukan hanya menyerang konsep Tuhan, tetapi juga meruntuhkan struktur sosial yang menopang keimanan. Serangan ini dilakukan dengan mengangkat narasi kebebasan individu secara ekstrem. Mereka mendorong pemikiran bahwa moralitas bisa dibangun tanpa Tuhan, bahwa kebaikan tidak membutuhkan agama, bahwa setiap orang bebas menentukan makna hidupnya sendiri. Dalam narasi semacam ini, agama diposisikan sebagai sesuatu yang usang dan membatasi kebebasan. Namun sejarah panjang Islam membuktikan bahwa pemikiran semacam ini tidak pernah mampu menumbangkan fondasi tauhid. Di tengah gelombang global, gerakan dakwah Islam justru semakin menguat. Di berbagai negeri Muslim, muncul generasi baru yang belajar kembali Islam dari sumber aslinya. Mereka membaca Al-Quran dan Sunnah, mempelajari sejarah para ulama, dan menemukan bahwa ateisme bukanlah gagasan baru, melainkan pengulangan. Dari ide lama yang berkali-kali dipatahkan jejak, ini semakin jelas ketika kita melihat bagaimana fitrah manusia bereaksi terhadap ide penolakan Tuhan. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa fitrah akan selalu condong kepada pengakuan terhadap Sang Pencipta, meskipun dalam situasi sosial yang penuh tekanan. Karena itu, gerakan ateisme selalu harus berjuang keras untuk mempertahankan pengaruhnya. Ia tidak bisa bertahan lama jika berhadapan dengan masyarakat beriman yang memahami agamanya. Dalam catatan sejarah dunia Islam, ateisme hanya berkembang kuat ketika iman masyarakat melemah, ketika pendidikan agama diabaikan, dan ketika kekuasaan politik berpihak pada ide sekular. Namun setiap kali umat kembali pada Al-Quran dan Sunnah, gelombang itu meredup. Ini bukan sekadar teori, tetapi fakta sejarah yang telah berulang dari masa ke masa. Periode modern memperlihatkan pola yang sama. Setelah gelombang sekularisme dan ateisme menyebar di awal abad ke-20, muncul gelombang kebangkitan Islam di akhir abad itu. Muncul generasi muda Muslim yang menolak sekularisme, kembali belajar Islam, dan membangun gerakan dakwah global. Masjid-masjid kembali penuh, pesantren berkembang, kajian agama semakin ramai. Fenomena ini terjadi bukan hanya di dunia Arab, tapi juga di Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika.
Gerakan kebangkitan ini membuat ateisme kehilangan pijakan di banyak wilayah Muslim. Meski gerakan ini terus menyebar lewat media sosial, daya cengkeramnya tidak sekuat yang mereka bayangkan. Fitrah manusia dan kekuatan dakwah menjadi tembok yang sulit ditembus. Sejarah panjang ini membuktikan satu hal penting. Ateis bukanlah fenomena asing bagi dunia Islam. Ia telah muncul berkali-kali dalam berbagai bentuk. Ia pernah bernama Dahriyah di masa Nabi, Zindi di masa Abbasiyah, sekularisme radikal di masa kolonial, dan gerakan digital di masa modern. Namun pola kejatuhannya selalu sama, kalah oleh kekuatan iman, ilmu, dan dakwah. Jejak itu terus berjalan hingga hari ini. Gerakan dakwah Islam modern tidak lagi terbatas pada ceramah masjid, tetapi masuk ke ruang sains, filsafat, teknologi, dan media. Ulama dan cendekiawan Muslim menghadirkan bantahan ilmiah, argumen rasional, dan pendekatan spiritual yang kuat. Mereka tidak hanya mempertahankan iman, tetapi membongkar kelemahan logika ateisme modern. Ateisme sering mengklaim diri sebagai paham rasional, tapi dalam banyak perdebatan, ia sering kembali pada dugaan dan asumsi. Pertanyaan besar tentang asal-usul kehidupan, kesadaran, dan makna hidup tidak bisa dijawab tuntas oleh ateisme, yang dalam banyak kasus mereka berakhir pada ketidakpastian. Dalam ketidakpastian inilah, ajaran Islam memberikan jawaban yang utuh dan koheren. Inilah alasan mengapa, meskipun gelombang ateisme terus datang dalam bentuk baru, Islam selalu memiliki jalan untuk melawannya. Islam bukan sekadar agama kepercayaan, tetapi sistem pemikiran dan peradaban yang menyatu dengan fitrah manusia. Dan fitrah tidak mudah dimusnahkan. Ia mungkin tertutup debu ide-ide asing untuk sementara, tapi ia akan selalu muncul kembali ketika umat kembali mencari kebenaran. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30 menegaskan, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." Ayat ini bukan sekadar perintah spiritual, tapi juga kunci untuk memahami mengapa ateisme tidak pernah menang dalam jangka panjang di dunia Islam. Gerakan ateisme modern hanya bisa bertahan selama masyarakat Muslim menjauh dari agamanya. Ketika dakwah kembali hidup, gelombang itu akan surut. Sejarah telah membuktikan hal ini berkali-kali, dan jejak itu terus terukir dalam perjalanan panjang umat Islam. Dalam pergerakan sejarah selanjutnya, gerakan ateisme tidak lagi cukup hanya menyusup lewat jalur pendidikan dan pemikiran, tetapi mulai membentuk jaringan internasional yang saling terhubung. Jaringan ini bekerja dalam senyap, menyebarkan gagasan tentang dunia tanpa Tuhan sebagai gaya hidup dan pola pikir. Salah satu cara paling efektif yang mereka gunakan adalah menanamkan pandangan bahwa agama hanyalah hasil konstruksi sosial, bukan kebenaran mutlak. Mereka menyasar negara-negara Muslim melalui jalur budaya, hiburan, sains populer, hingga kampanye kebebasan individu yang ditampilkan sebagai simbol kemajuan. Gerakan ini berkembang seiring dengan globalisasi. Ketika dunia menjadi semakin terbuka dan teknologi semakin canggih, penyebaran ide ateisme tidak lagi membutuhkan tentara atau kekuasaan politik. Cukup dengan jaringan media global, ide tersebut dapat menyentuh hati dan pikiran generasi muda Muslim yang tidak memiliki pondasi keilmuan agama yang kuat. Banyak dari mereka yang tidak sadar bahwa apa yang mereka konsumsi setiap hari, film, buku, konten digital, bahkan bahasa sehari-hari, sedikit demi sedikit membentuk cara berpikir baru yang meminggirkan Tuhan. Dalam catatan sejarah pemikiran Islam kontemporer, dekade 1960-an hingga 1980-an menjadi masa penting. Di banyak negara Muslim, lahir gelombang pemikiran kiri, nasionalisme sekular, dan gerakan modernis yang sebagian diantaranya secara sadar atau tidak sadar membawa ide ateisme. Di Mesir misalnya, gerakan intelektual sekular menantang dominasi ulama Al-Azhar dengan ide kebebasan berpikir. Di Turki, warisan sekularisme lama tetap bertahan di bawah kendali negara. Di Indonesia, sebagian aktivis gerakan kiri pada masa itu membawa pandangan dunia ateistik dari blok timur. Di balik semua dinamika politik itu, ada satu pola besar yang konsisten. Ateisme tidak pernah bekerja secara frontal. Ia menyusup dalam ide-ide populer tentang kemajuan, modernitas, dan kebebasan. Ia tidak menyatakan perang langsung terhadap agama, tetapi menanamkan pandangan bahwa agama tidak relevan lagi, bahwa hidup modern tidak memerlukan Tuhan, bahwa moralitas dan makna hidup bisa dibangun tanpa agama. Namun sejarah Islam juga mencatat bahwa setiap kali ide ini menyebar luas, akan muncul reaksi balik dari dalam umat Islam itu sendiri. Gerakan dakwah bangkit dari akar rumput. Para ulama, dai, dan cendekiawan Muslim
kembali menghidupkan kajian agama dan pemikiran Islam. Mereka tidak hanya menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga membangun argumen rasional yang kuat untuk membantah ide ateisme modern. Salah satu perbedaan mendasar antara gelombang ateisme modern dan Dahriyah klasik adalah skalanya. Dahriyah klasik terbatas pada kalangan elit intelektual, sementara ateisme modern bisa menyentuh siapa saja melalui teknologi informasi. Namun justru disinilah Islam menunjukkan ketangguhannya. Di saat narasi ateisme menyebar luas secara global, gerakan dakwah Islam juga ikut tumbuh secara global, bahkan lebih cepat. Di berbagai belahan dunia, lahir generasi Muslim yang mampu memadukan pemahaman agama dengan sains modern. Mereka bukan sekadar penghafal dalil, tetapi juga cendekiawan yang mampu membantah argumen ateisme dengan hujah ilmiah dan logika yang tajam. Mereka hadir di universitas-universitas ternama dunia, di ruang-ruang debat terbuka, di kanal digital, dan di komunitas internasional. Dalam diskusi-diskusi publik yang terekam luas, banyak dari mereka berhasil mengguncang argumen ateisme modern yang rapuh di titik fundamental tentang asal-usul kehidupan, kesadaran manusia, moralitas objektif, dan makna eksistensi. Para ulama klasik sebenarnya telah lama meletakkan fondasi argumen ini. Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan banyak ulama lainnya telah menjelaskan bahwa penolakan terhadap keberadaan Tuhan tidak hanya bertentangan dengan dalil wahyu, tetapi juga tidak dapat dipertahankan secara rasional. Mereka menunjukkan bahwa manusia secara fitrah akan mencari makna, mencari sebab, dan menyadari keterbatasannya. Ateisme tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang eksistensi itu sendiri. Dalam pergerakan sejarah Islam modern, momentum penting terjadi setelah gelombang globalisasi internet semakin kuat pada awal abad 21. Dalam periode ini, gerakan ateisme berusaha menciptakan citra baru, bahwa menjadi ateis adalah pilihan intelektual, tanda kecerdasan, dan bentuk pembebasan dari belenggu agama. Mereka menggunakan narasi tokoh-tokoh filsafat barat modern seperti Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, atau Richard Dawkins untuk menyebarkan ide itu secara luas. Namun pada saat yang sama, muncul gerakan dakwah digital yang sangat kuat dari dunia Islam. Kajian Al-Quran dan Sunnah tersebar melalui kanal video, podcast, dan platform sosial media. Para dai muda menjelaskan kembali ajaran Islam dengan bahasa yang bisa dipahami generasi modern. Debat antara ateisme dan Islam terjadi di ruang terbuka, dan dalam banyak kasus, ateisme kalah di ranah argumentasi. Pola sejarah ini mengulang pola lama. Dahriyah dan Zindiq di masa Abbasiyah mencoba menguasai pemikiran umat dengan rasionalisme ekstrim, tapi kemudian dipatahkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekularisme radikal pada masa kolonialisme mencoba meminggirkan agama, tapi kemudian muncul gerakan kebangkitan Islam yang sangat luas. Ateisme digital hari ini mencoba menanamkan ide dunia tanpa Tuhan, namun juga berhadapan dengan gelombang besar dakwah global. Di banyak negeri Muslim, fenomena menarik terjadi. Ketika ateisme modern menyebar, minat masyarakat terhadap belajar agama justru meningkat. Kajian tauhid, tafsir, dan sirah Nabi Muhammad SAW kembali ramai. Generasi muda mulai bertanya dan mencari jawaban, bukan untuk menolak agama, tetapi untuk memahami dengan lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu menjadi pintu masuk ateisme kini, justru menjadi pintu masuk bagi banyak orang untuk kembali kepada Islam. Hal ini bukan kebetulan. Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 35 menyebut, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Di dalamnya ada pelita besar, pelita itu dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Cahaya kebenaran Islam memiliki kekuatan untuk menembus kegelapan ide-ide buatan manusia. Dalam sejarah Islam, ateisme selalu menjadi gerakan kecil yang mencoba menutupi cahaya ini dengan debu, tetapi tidak pernah berhasil memadamkannya. Gerakan ateisme modern juga memiliki kontradiksi internal yang besar. Di satu sisi mereka mengklaim rasionalitas, tetapi di sisi lain mereka tidak dapat menjawab pertanyaan dasar tentang keberadaan. Maka mereka mengatakan kehidupan tidak memiliki makna objektif, tetapi tetap hidup seolah hidup memiliki makna. Mereka menolak moralitas absolut, tetapi tetap marah terhadap ketidakadilan. Mereka menolak Tuhan, tapi tidak dapat menghindar dari pertanyaan tentang sebab pertama yang melahirkan alam semesta. Kontradiksi, inilah yang membuat ateisme sering runtuh di hadapan
Argumen Islam. Islam tidak hanya menawarkan keyakinan buta, tetapi sistem pengetahuan yang menyatukan fitrah, wahyu, dan akal. Dalam Islam, keberadaan Tuhan bukan sekadar dogma, tetapi kebenaran yang dapat dipahami oleh akal sehat manusia. Jejak sejarah ini semakin panjang ketika kita melihat bagaimana umat Islam di berbagai negara merespons arus ateisme. Di Asia Tengah yang pernah berada di bawah kekuasaan Uni Soviet, banyak masjid dibangun kembali setelah keruntuhan komunisme. Di Turki, setelah sekularisme radikal selama beberapa dekade, muncul generasi muda yang kembali belajar agama. Di Indonesia, kajian Islam menjamur di kota-kota besar dan kecil. Di Eropa dan Amerika, banyak mualaf yang justru menemukan Islam setelah kecewa dengan ateisme. Fenomena ini menunjukkan bahwa ateisme, meskipun memiliki pengaruh besar di ruang publik modern, tidak pernah benar-benar mampu menggantikan agama dalam jiwa manusia. Ia hanya menjadi ruang kosong yang sementara diisi keraguan, sampai akhirnya fitrah kembali mencari kebenaran. Dalam proses pencarian itu, Islam menjadi jawaban yang paling koheren dan rasional bagi banyak orang. Jejak ateisme dalam sejarah Islam adalah jejak yang panjang, penuh ketegangan, dan selalu berakhir dengan pola yang sama. Ia muncul dalam gelombang, menyusup lewat intelektual, teknologi, dan politik, namun pada akhirnya redup di hadapan kebangkitan iman. Sejarah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tapi cermin bagi masa kini. Apa yang terjadi hari ini adalah pengulangan dari apa yang telah terjadi berabad-abad yang lalu. Ateisme tidak akan pernah berhenti mencoba. Gerakannya akan terus berkembang, menyesuaikan zaman, dan menyusup dalam berbagai bentuk. Tapi Islam pun tidak akan pernah berhenti bertahan. Selama umat Islam memegang teguh Al-Quran dan Sunnah yang sahih, selama ilmu tauhid diajarkan, selama generasi muda dididik dengan pemahaman yang benar, gerakan ateisme akan selalu terbentur oleh dinding kokoh keimanan. Dalam banyak peristiwa sejarah, titik balik kebangkitan Islam justru muncul di saat ide penolakan terhadap Tuhan sedang gencar-gencarnya disebarkan. Ketika Eropa dilanda gelombang sekularisme, dunia Islam mengalami kebangkitan dakwah. Ketika komunisme memaksakan ateisme di Asia Tengah, umat Islam mempertahankan iman mereka dalam sunyi, lalu bangkit kembali ketika tirani runtuh. Ketika media global menyebarkan ide ateisme modern, umat Islam justru membangun gelombang dakwah digital yang luas. Sejarah panjang ini memberi pelajaran bahwa pertempuran antara iman dan penolakan terhadap Tuhan bukan sekadar pertempuran ide, tetapi pertempuran antara fitrah dan penyimpangan. Fitrah manusia selalu menang. Islam selalu memiliki jalan untuk kembali bersinar, meski dalam situasi paling gelap. Dalam setiap masa, ada generasi Muslim yang bangkit. Mereka menjadi penjaga benteng tauhid, membantah ide-ide batil dengan ilmu, menyampaikan kebenaran dengan hujah yang kuat. Mereka adalah penerus jejak para ulama besar yang sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga hari ini terus berdiri melawan arus penolakan terhadap Tuhan. Gerakan ateisme akan terus berkembang, tapi sejarah Islam telah membuktikan bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan kekuatan iman. Kegelapan tidak pernah bisa mengalahkan cahaya, ia hanya bisa bertahan selama tidak ada yang menyalakan pelita. Dan ketika pelita itu dinyalakan, kegelapan akan selalu tersingkir. Inilah kisah panjang ateisme dalam sejarah Islam. Sebuah jejak yang terus berulang dalam berbagai bentuk, dari dahriyah kuno hingga ateisme digital modern, dari debat filsafat klasik hingga pertempuran wacana di dunia maya. Semuanya bergerak dalam satu pola besar, muncul, menyusup, menyebar, lalu redup di hadapan iman yang teguh. Seiring berjalannya waktu dalam peradaban Islam, ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat dan masyarakat Muslim semakin terbuka dengan dunia luar, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menganggap ringan munculnya paham yang menolak keberadaan Tuhan. Sejak masa Khulafaur Rasyidin, hukum mengenai orang yang secara terang-terangan mengingkari keberadaan Allah sudah menjadi perhatian serius. Dalam literatur klasik Islam, ateisme tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan akidah, tetapi juga dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial, moral, dan keamanan masyarakat. Sebab dalam struktur pemikiran Islam, mengingkari keberadaan Tuhan berarti meruntuhkan dasar hukum syariat yang bersumber dari wahyu. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pernah tercatat dalam riwayat sahih bahwa ia tidak membiarkan orang yang terang-terangan menyebarkan pemikiran yang merusak akidah kaum muslimin. Para sahabat memahami bahwa keimanan bukan hanya urusan pribadi, tetapi menyangkut kestabilan umat. Ketika seorang individu menolak eksistensi Allah,
maka ia sekaligus menolak hukum-hukum yang diturunkan melalui wahyu. Inilah sebabnya mengapa para ulama memasukkan penolakan terhadap Tuhan sebagai bentuk riddah, yaitu kemurtadan yang memiliki konsekuensi hukum berat dalam fikih Islam. Para fuqaha dari 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menempatkan ateisme dalam kategori kekufuran yang paling jelas, karena ia bukan hanya berpaling dari agama, tetapi secara sadar menolak keberadaan Tuhan, wahyu, dan kenabian. Dalam kitab karya Imam Asy-Syafi'i, disebutkan bahwa orang yang secara sadar dan terang-terangan mengingkari Allah setelah beriman, termasuk dalam golongan orang yang murtad. Konsekuensi hukumnya ditetapkan bukan semata-mata sebagai bentuk hukuman personal, tetapi untuk menjaga stabilitas akidah umat. Dalam sistem pemerintahan Islam klasik, ada perbedaan yang jelas antara orang kafir zimmi, yaitu non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan pemerintahan Islam, dengan orang murtad atau orang yang terang-terangan mengingkari Tuhan setelah mengetahui kebenaran. Orang kafir zimmi memiliki hak hidup, perlindungan, dan kebebasan menjalankan agamanya selama ia tidak memerangi Islam. Namun bagi orang yang murtad, terutama yang menyebarkan pemikirannya, hukum menjadi tegas. Para fuqaha bersepakat bahwa riddah terbuka yang merusak akidah umat harus ditindak, karena jika dibiarkan, ia dapat menggoyahkan sendi keimanan masyarakat luas. Hal ini juga terlihat pada masa kekuasaan Abbasiyah, ketika muncul berbagai kelompok pemikiran zindik dan dahriyah. Dahriyah adalah kelompok yang meyakini bahwa alam semesta ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Sementara zindik adalah orang yang berpura-pura Islam, tetapi menyebarkan ide-ide penolakan terhadap Tuhan dan wahyu. Khalifah Al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah pernah membentuk pasukan khusus untuk memburu para zindik yang aktif menyebarkan pemikiran ateistik secara sistematis. Dalam catatan sejarah, tindakan ini bukan dimaksudkan untuk membungkam perbedaan, tetapi karena gerakan ini secara terang-terangan ingin merobohkan pondasi agama negara Islam dan melemahkan masyarakat dari dalam. Para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik juga mencatat dengan tegas perbedaan antara kesalahan individu yang tersembunyi dan propaganda, pemikiran yang membahayakan umat. Dalam hukum Islam, seseorang yang menyimpan keraguan dalam hati tidak ditindak, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati. Namun orang yang menyebarkan keraguan, merusak iman masyarakat, dan mempropagandakan penolakan terhadap Allah, diperlakukan sebagai pelaku riddah dengan konsekuensi hukum berat. Inilah perbedaan mendasar antara keraguan pribadi dan gerakan terstruktur. Di berbagai kitab fikih klasik, hukum bagi pelaku riddah dijelaskan dengan rinci. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku riddah untuk bertaubat sebelum dijatuhi hukuman. Imam Malik menyatakan bahwa jika seseorang menolak keberadaan Tuhan secara terbuka dan tidak bertaubat, maka ia dikenai hukuman sesuai ketentuan syariat. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyepakati prinsip serupa. Ada ruang untuk bertaubat, namun jika penolakan itu disertai propaganda dan ajakan kepada masyarakat, maka hukum menjadi lebih tegas. Landasan hukum ini juga berpijak pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang-orang yang kafir setelah beriman, kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ayat ini menjadi dasar bahwa penolakan terhadap Allah secara sadar dan sukarela merupakan kemurtadan nyata. Sementara dalam riwayat sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para ulama memahami hadis ini bukan sekadar sebagai perintah individu, melainkan ketetapan hukum negara Islam terhadap orang yang murtad terang-terangan. Yang menarik, dalam sejarah Islam, hukum terhadap pelaku ateisme tidak hanya bersifat menghukum. Para ulama dan pemimpin Islam memberikan ruang dakwah dan dialog terlebih dahulu. Ini tercermin dari banyak kasus di mana para pengingkar Tuhan diajak berdiskusi oleh ulama kalam, ahli fikih, dan ahli tafsir. Mereka tidak langsung dijatuhi hukuman, tetapi diberi kesempatan untuk memahami, merenungkan, dan kembali kepada fitrahnya. Jika mereka menolak dengan keras dan malah menyebarkan penolakan itu, barulah hukum diterapkan. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dijelaskan bahwa salah satu tujuan utama hukum riddah adalah melindungi masyarakat muslim dari kehancuran spiritual. Sebab, ketika masyarakat kehilangan akidah, maka hukum, etika, dan kehidupan sosial menjadi goyah. Ateisme bukan sekadar perbedaan pendapat teologis dalam perspektif Islam, melainkan dianggap sebagai ancaman ideologis yang menghantam fondasi utama agama dan masyarakat. Di masa keemasan Islam,
Terutama pada era Abbasiyah, pemerintah mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Disinilah banyak terjadi perdebatan intelektual antara kaum muslim dengan pemikir-pemikir asing, termasuk mereka yang menganut pandangan ateistik Yunani. Namun menariknya, mayoritas perdebatan itu dimenangkan oleh para ulama muslim. Mereka tidak sekadar menghafal dalil, tetapi membangun argumentasi rasional yang kuat, sehingga banyak dari para penentang akhirnya tunduk pada logika tauhid. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak anti perdebatan intelektual, tetapi menentang propaganda yang menghancurkan keimanan masyarakat luas. Hukum-hukum terhadap ateisme dalam Islam lahir dari pemahaman mendalam bahwa masyarakat tidak akan berdiri kokoh tanpa akidah. Dalam sistem Islam, hukum bukan hanya alat menghukum, tetapi benteng untuk menjaga umat dari keruntuhan. Karena itu, ateisme dipandang bukan hanya sebagai kesalahan individu, tetapi juga ancaman struktural. Gerakan-gerakan Zindik dan Dahriyah pada masa lalu telah menunjukkan bagaimana ide pengingkaran Tuhan dapat berkembang menjadi upaya menggulingkan kekuasaan Islam dari dalam. Mereka menyusup ke lembaga pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat untuk melemahkan iman. Inilah sebabnya ulama dan khalifah kala itu bertindak tegas, karena mereka memahami bahaya ini bukan sebatas teologis, tetapi eksistensial. Sejarah panjang hukum dan larangan terhadap ateisme dalam Islam mencerminkan betapa pentingnya akidah sebagai pusat peradaban. Dari masa sahabat, tabi'in, hingga era kekhalifahan, pandangan Islam terhadap penolakan Tuhan tetap konsisten. Ia bukan sekadar persoalan kepercayaan pribadi, melainkan pertaruhan terhadap keberlangsungan masyarakat muslim itu sendiri. Ketika hukum ini ditegakkan, ia bukan sekadar bentuk penindakan, melainkan upaya melindungi jutaan jiwa dari kehilangan arah. Dalam banyak catatan, para ulama menyebut bahwa fitrah manusia sesungguhnya tidak pernah benar-benar kosong dari pengakuan terhadap Sang Pencipta. Karena itu, gerakan ateisme dalam sejarah Islam selalu muncul dari luar, baik melalui infiltrasi pemikiran asing atau pengaruh kekuasaan politik yang ingin melemahkan Islam dari dalam. Dan setiap kali ide ini muncul, ia selalu berhadapan dengan benteng kokoh hukum. Syariat dan argumentasi ilmiah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukum-hukum ini menjadi pondasi mengapa peradaban Islam tidak pernah benar-benar roboh oleh gelombang pemikiran ateistik, meskipun pernah berkali-kali diserang dari berbagai arah. Umat memiliki tameng hukum, perisai keimanan, dan kekuatan ilmu yang menjaga mereka tetap tegak berdiri di tengah gempuran ide-ide pengingkaran. Sejarah mencatat, setiap kali ateisme mencoba bangkit, ia akan berhadapan dengan kekuatan hukum syariat yang mengakar kuat di tengah umat. Awal mula istilah dan konsep yang kini disebut sebagai ateisme dalam sejarah Islam tidak lahir dari dalam peradaban Islam itu sendiri. Jejaknya justru jauh lebih tua, berakar pada peradaban-peradaban pra-Islam yang sudah mengenal gagasan pengingkaran terhadap keberadaan Tuhan, meskipun dalam bentuk yang belum seragam seperti saat ini. Dalam dunia Islam, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok semacam ini pada masa awal bukanlah ateis dalam pengertian modern, melainkan Dahriyah, sebutan bagi orang-orang yang meyakini bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, berlangsung secara kekal, dan tidak memiliki Sang Pencipta. Jejak tertua munculnya paham semacam ini dapat ditelusuri pada masa jahiliyah di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Kaum Dahriyah percaya bahwa kehidupan hanyalah proses alamiah tanpa campur tangan Tuhan. Dalam Al-Quran, kelompok ini secara eksplisit disebutkan dalam surat Al-Jatsiyah ayat 24, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, waktu. Ayat ini menunjukkan bahwa paham penolakan terhadap Tuhan bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Kaum ini menganggap alam semesta berjalan secara otomatis, bahwa kematian hanyalah kehancuran jasad, dan kehidupan tidak memiliki makna transenden. Para ahli sejarah Islam klasik mencatat bahwa paham semacam ini tidak muncul secara masif, tetapi hidup di pinggiran masyarakat Quraisy. Mereka seringkali bergaul dengan para pedagang dari Persia dan Romawi yang membawa berbagai filsafat asing ke Jazirah Arab. Pengaruh pemikiran materialistik dari Yunani kuno dan Persia menjadi salah satu pintu masuk yang memperkuat pandangan kaum Dahriyah. Dalam banyak riwayat, mereka bukan kelompok besar, namun eksistensi mereka cukup untuk menjadi perhatian serius Rasulullah SAW karena mereka menyebarkan pandangan yang bertentangan langsung dengan tauhid. Ketika Islam mulai berkembang, paham ini tidak serta-merta hilang. Sebaliknya,
Ia mengalami perubahan bentuk dan mulai menyusup dalam perdebatan intelektual yang muncul pada masa kekhalifahan. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memimpin umat, Islam mulai bersentuhan dengan dunia luar, Bizantium, Persia, dan kemudian wilayah-wilayah yang terpengaruh filsafat Yunani. Pada masa inilah konsep-konsep pemikiran seperti skeptisisme terhadap Tuhan dan pengingkaran terhadap kenabian mulai dibawa oleh kelompok-kelompok tertentu ke dalam wilayah Islam awal. Mula pengaruh besar terhadap munculnya gerakan pemikiran ateistik terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika Khalifah Al-Mansur dan kemudian Al-Ma'mun membuka pintu bagi penerjemahan besar-besaran karya-karya filsafat Yunani, pemikiran materialistik, naturalistik, dan skeptisis mulai masuk ke dunia intelektual Islam. Filsafat Epicurus, Demokritus, dan Aristoteles dalam bentuk tafsiran tertentu mempengaruhi cara sebagian kalangan memandang alam. Sebagian pemikir yang tidak berpegang pada akidah kuat mulai tergoda untuk mengadopsi pandangan bahwa dunia ini berdiri dengan sendirinya. Dalam sumber-sumber klasik, istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kelompok semacam ini adalah zindik. Zindik bukan hanya orang yang ateis dalam pengertian modern, melainkan mereka yang berpura-pura Islam namun menolak konsep Tuhan dan wahyu dalam batinnya, serta berusaha menyebarkannya secara tersembunyi. Mereka menganggap agama hanyalah konstruksi sosial untuk mengendalikan manusia. Gerakan zindik ini mulai muncul secara sistematis pada masa pemerintahan Al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah. Mereka menyusup ke lingkungan intelektual, memanfaatkan kelonggaran diskusi filsafat untuk menyebarkan pemikiran yang bertentangan dengan tauhid. Yang menarik, kemunculan awal paham ateistik dalam dunia Islam bukanlah gerakan terbuka seperti yang dikenal saat ini, melainkan gerakan intelektual bawah tanah yang sangat hati-hati. Mereka sering menggunakan istilah-istilah filosofis dan ilmiah untuk membungkus gagasan inti mereka, bahwa alam ini tidak diciptakan. Salah satu tokoh yang sering disebut dalam literatur sejarah Islam adalah Ibn al-Rawandi, seorang pemikir yang awalnya mendalami ilmu kalam dan filsafat, namun kemudian menolak konsep kenabian dan menuduh agama hanyalah buatan manusia. Pandangannya menimbulkan kehebohan besar di kalangan ulama, karena ia tidak hanya berhenti pada penolakan pribadi, tetapi menulis karya-karya yang menyerang pondasi keyakinan Islam. Dalam catatan sejarah, muncul pula tokoh-tokoh dari Persia yang membawa pengaruh filsafat dualistik Zoroaster dan Manikianisme yang pada beberapa titik berkembang menjadi penolakan terhadap konsep Tuhan personal. Dari sinilah zindik mulai menjadi istilah politik dan teologis. Para Khalifah Abbasiyah menyadari bahaya ini. Gerakan zindik bukan sekadar perbedaan pemikiran, tetapi seringkali diiringi dengan agenda politik untuk melemahkan kekuasaan Islam dari dalam. Banyak dari mereka berhubungan dengan kelompok oposisi, menggunakan filsafat sebagai tameng. Namun jauh sebelum gerakan zindik ini tumbuh di bawah pemerintahan Abbasiyah, jejak ateisme telah dikenal umat Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui eksistensi dahriyah. Maka tidak mengherankan jika para ulama Ahlus Sunnah sejak awal sangat sensitif terhadap ide-ide yang mengingkari Tuhan. Mereka memahami bahwa ide ini bukan sesuatu yang netral, tetapi selalu datang bersama upaya meruntuhkan pondasi agama. Ini terbukti dalam banyak riwayat di mana para sahabat menanggapi keras ucapan-ucapan yang mengarah pada pengingkaran terhadap Allah. Puncak berkembangnya pemikiran ateistik secara intelektual dalam dunia Islam terjadi pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Ketika dunia Islam menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, diskusi tentang metafisika, asal-usul alam, dan eksistensi Tuhan menjadi sangat intens. Ulama kalam seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Asy'ari, dan ulama lainnya tampil untuk membantah pandangan ini secara ilmiah dan teologis. Mereka tidak hanya mengandalkan dalil-dalil nash, tetapi juga argumentasi rasional yang sangat mendalam. Al-Ghazali dalam karyanya Tahafut Al-Falasifah secara frontal membantah pandangan para filsuf yang menyatakan bahwa alam semesta tidak diciptakan. Ia menunjukkan secara logis bahwa alam pasti memiliki sebab pertama, dan sebab itu adalah Sang Pencipta. Perlu dicatat, pada masa ini istilah ateis belum digunakan secara langsung seperti sekarang. Namun substansi ide dan gerakan yang mengingkari Tuhan sudah sangat nyata. Mereka meyakini alam kekal, menolak wahyu, dan meragukan kenabian. Maka para ulama memberi mereka berbagai label tergantung latar belakangnya. Dahriyah, zindik, mulhid, atau orang murtad. Masing-masing label menunjukkan tingkat dan bentuk penolakan mereka terhadap agama. Jika dilihat dari perspektif sejarah global, paham ateistik memang sudah ada jauh sebelum Islam. Dalam peradaban Yunani kuno, tokoh-tokoh seperti Demokritus,
Dan Epicurus telah mengajarkan gagasan bahwa dunia terbentuk dari atom-atom yang kekal dan tidak membutuhkan Tuhan. Dalam peradaban India kuno juga dikenal aliran Karvaka yang secara terbuka menolak eksistensi Tuhan dan kehidupan setelah mati. Paham-paham ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah melalui jalur perdagangan dan penaklukan, lalu bertemu dengan dunia Islam ketika peradaban Islam mulai berkembang luas. Awal mula ateisme dikenal umat Islam bukan sebagai kekuatan besar, melainkan sebagai ide kecil yang mencoba mencari ruang di tengah dominasi akidah tauhid. Namun karena sifatnya yang merusak pondasi agama, ia selalu menjadi perhatian serius. Umat Islam sejak awal menyikapinya dengan dua pendekatan: argumentasi ilmiah untuk membungkam logika sesatnya, dan hukum syariat untuk menutup jalan penyebarannya secara sosial. Itulah sebabnya meskipun ide ini sudah berusia sangat tua, ia tidak pernah menjadi arus utama dalam peradaban Islam. Sejarah mencatat bahwa setiap kali paham ini mencoba tumbuh, ia akan berhadapan dengan dua tembok besar: keimanan umat dan kekuatan ilmiah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa Abbasiyah, dari kaum Dahriyah hingga Zindiq, dari filsafat Yunani hingga propaganda intelektual, gerakan penolakan terhadap Tuhan selalu ada. Namun ia tidak pernah benar-benar berhasil menaklukkan umat Islam secara ideologis. Ia hanya menjadi arus pinggiran, bergerak di balik bayang-bayang sejarah besar Islam yang tegak di atas kalimat tauhid. Memasuki masa-masa setelah era Abbasiyah, arus pemikiran penolakan terhadap Tuhan mulai mengalami bentuk baru. Jika pada awalnya ateisme dalam dunia Islam dikenal dalam wujud Dahriyah dan gerakan Zindi yang bergerak secara sembunyi-sembunyi, maka setelah abad keempat Hijriah, ia mulai berkembang menjadi arus intelektual yang lebih berani mengangkat wacana terbuka. Masa ini ditandai oleh meluasnya penerjemahan filsafat Yunani dan berkembangnya aliran-aliran rasionalis dalam dunia Islam, terutama di kota-kota besar seperti Baghdad, Basrah, Kufa, dan Cordoba. Disinilah awal mula ateisme dalam bentuk pemikiran filosofis menemukan momentumnya. Gerakan ini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari pertemuan antara filsafat Yunani, tradisi rasionalis Persia, dan kelompok pemikir Muslim yang ingin mengkaji agama menggunakan logika semata tanpa landasan wahyu. Salah satu tokoh penting yang mencerminkan pergeseran ini adalah Ibn al-Rawandi. Ia berasal dari lingkungan ilmu kalam dan filsafat, menguasai logika Aristotelian, tetapi kemudian memposisikan diri sebagai penolak konsep kenabian dan wahyu. Dalam karya-karyanya, ia menyatakan bahwa agama hanyalah konstruksi buatan manusia untuk mengatur masyarakat. Pandangan ini sangat berbahaya karena keluar dari kerangka diskusi internal Islam dan masuk ke wilayah penolakan total terhadap Tuhan. Tokoh lain yang sering disebut dalam literatur sejarah pemikiran Islam adalah Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria Ar-Razi, seorang dokter dan filsuf yang terkenal dengan pemikiran rasionalnya. Meski tidak semua pandangannya bersifat ateistik secara penuh, beberapa tulisannya menyiratkan keraguan terhadap kenabian dan wahyu. Ia meyakini bahwa akal manusia sudah cukup untuk mengetahui kebenaran tanpa perlu perantara kenabian. Meskipun kemudian banyak ulama membantah pandangannya, Ar-Razi menjadi contoh bagaimana gerakan intelektual mulai membuka ruang bagi pemikiran yang mengarah ke penolakan terhadap otoritas agama. Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas politik Abbasiyah di beberapa wilayah. Ketika pusat kekuasaan melemah, ruang intelektual menjadi semakin terbuka. Para pemikir bebas lebih berani menyebarkan gagasan mereka. Dalam kondisi ini, gerakan ateistik tidak lagi sepenuhnya bergerak dalam bayang-bayang seperti zaman Al-Mahdi, melainkan mulai mengambil bentuk perdebatan publik melalui karya tulis dan majelis filsafat. Perdebatan antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para pemikir rasionalis menjadi sangat sengit. Pada masa ini, ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali muncul sebagai benteng perlawanan intelektual terhadap pemikiran ini. Dalam karya monumentalnya Tahafut al-Falasifah, Keruntuhan Para Filsuf, Al-Ghazali secara sistematis membongkar logika para filsuf yang menganggap alam semesta kekal. Ia menunjukkan bahwa logika mereka justru tidak konsisten, dan secara rasional keberadaan alam semesta pasti memerlukan sebab pertama yang tidak bergantung pada apapun, dan sebab pertama itu adalah Allah. Karya ini menjadi tameng besar yang melindungi umat Islam dari gempuran pemikiran filsafat Yunani yang cenderung ateistik. Setelah masa Al-Ghazali, arus ateisme dalam dunia Islam kembali meredup. Ini bukan karena ide tersebut hilang sepenuhnya, melainkan karena basis intelektualnya dipatahkan. Para pemikir Zindik dan Dahriyah kehilangan legitimasi di mata masyarakat Muslim. Sementara itu, dakwah Islam yang semakin luas hingga ke Afrika Utara, Asia Tengah,
dan Andalusia memperkuat posisi akidah tauhid dalam kesadaran kolektif umat Islam. Dalam situasi seperti ini, paham ateistik hanya bertahan sebagai arus pinggiran yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial dan politik umat. Namun sejarah tidak berhenti di situ. Memasuki abad ke-18 dan ke-19 Masehi, ketika dunia Islam mulai bersentuhan langsung dengan kolonialisme Barat, paham ateisme kembali muncul dalam bentuk baru, lebih terstruktur, lebih politis, dan lebih global. Eropa pada masa itu sedang dilanda gelombang Enlightenment, pencerahan, yang melahirkan pemikiran sekularisme, humanisme tanpa Tuhan, dan materialisme ilmiah. Para kolonialis tidak hanya datang dengan senjata dan kapal perang, tetapi juga dengan ide-ide baru yang secara perlahan menyusup ke dunia Islam melalui pendidikan, kebijakan politik, dan infiltrasi budaya. Banyak sejarawan mencatat bahwa abad ke-19 adalah titik awal penyebaran pemikiran ateistik modern ke dunia Islam. Buku-buku filsafat Eropa seperti karya Voltaire, Nietzsche, Karl Marx, dan Darwin mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Persia, dan Turki. Para intelektual yang dididik di universitas-universitas Eropa kembali ke negeri mereka membawa ide-ide yang sangat berbeda dengan pandangan dunia Islam tradisional. Ateisme modern lahir dari rahim sekularisme, Eropa yang menolak campur tangan agama dalam urusan kehidupan. Hal ini sangat terlihat di Mesir pada masa Muhammad Ali Pasha. Ketika Mesir membuka diri terhadap pengaruh Eropa, banyak mahasiswa Muslim dikirim ke Prancis dan Inggris untuk belajar sains dan teknologi modern. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga menyerap pemikiran sekular dan ateistik yang sedang berkembang pesat di Barat. Sepulangnya mereka ke tanah air, sebagian kecil mulai mempertanyakan peran agama dalam masyarakat. Inilah salah satu pintu masuk besar gerakan ateistik modern ke dunia Islam. Turki Utsmani pun mengalami gejala serupa. Pada akhir abad ke-19, ide-ide sekularisme dan materialisme menyusup ke dalam struktur pemerintahan dan militer. Kelompok Young Turks misalnya, secara terbuka mengusung ide pemisahan agama dari negara. Dalam arus besar modernisasi yang dipaksakan, paham ateisme disisipkan sebagai bagian dari ide progresif. Maka pada masa inilah ateisme bukan lagi sekadar ide intelektual minoritas, tetapi mulai memiliki ruang di tengah masyarakat Muslim melalui jalur pendidikan dan politik. Muncul pula tokoh-tokoh modern yang secara terbuka menyerang agama, terutama di Mesir, Turki, dan beberapa wilayah Levant. Mereka menggunakan bahasa sains, filsafat, dan modernitas untuk menolak keberadaan Tuhan. Bedanya dengan gerakan zindik klasik, gerakan ateisme modern ini lebih terorganisir dan mendapatkan dukungan dari kekuatan politik kolonial dan sekular. Hal ini menjadikannya lebih berbahaya daripada gerakan-gerakan sebelumnya. Di sisi lain, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak tinggal diam. Ulama-ulama seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan kemudian Sayyid Qutbah menulis banyak bantahan terhadap paham ateisme dan sekularisme Barat. Mereka menunjukkan bahwa sains modern tidak bertentangan dengan keimanan, dan bahwa penolakan terhadap Tuhan justru menghancurkan tatanan moral masyarakat. Perlawanan intelektual ini menjadi benteng bagi dunia Islam di tengah gempuran pemikiran asing. Meski begitu, efek infiltrasi pemikiran ini terus terasa hingga abad ke-20. Di banyak negara Muslim, muncul kelompok intelektual yang lebih dekat dengan ide-ide sekular dan ateistik ketimbang warisan intelektual Islam klasik. Mereka membentuk jaringan diskusi, menulis buku, dan menyebarkan ide bahwa agama adalah produk budaya, bukan kebenaran ilahiyah. Puncaknya, di beberapa wilayah muncul gerakan-gerakan politik yang ingin menjadikan ateisme sebagai ide resmi negara, seperti yang terjadi di beberapa negara berhaluan komunis pada abad ke-20. Dari titik inilah ateisme yang awalnya hanya berupa ide kecil pada masa jahiliyah, berubah menjadi arus pemikiran global yang memiliki dukungan kekuatan politik internasional. Gerakan ini bukan lagi perdebatan filsafat di majelis ulama, melainkan bagian dari perebutan pengaruh global. Barat menjadikan ide sekularisme dan ateisme sebagai bagian dari proyek modernisasi dunia, termasuk dunia Islam. Mereka memahami bahwa melemahkan iman umat akan membuka jalan bagi dominasi politik dan ekonomi. Namun sejarah juga menunjukkan satu pola yang tidak pernah berubah. Seberapapun kuat ide ateisme menyebar, ia selalu menghadapi tembok keimanan umat Islam yang teguh. Dari masa Dahriyah hingga kolonialisme modern, dari zindik hingga sekularisme, ide ini tidak pernah mampu menguasai dunia Islam sepenuhnya. Ia hanya bergerak di pinggiran, terkadang menguat, namun selalu terbentur pada akidah, tauhid yang mengakar dalam hati jutaan Muslim. Awal mula ateisme dikenal dalam sejarah Islam adalah
Kisah tentang ide kecil yang mencoba menentang kalimat la ilaha illallah, kalimat yang telah menjadi fondasi peradaban Islam selama berabad-abad. Namun yang membedakan masa lalu dan masa kini adalah bentuknya. Jika dahulu ia bergerak dalam bayangan, kini ia tampil terbuka, menggunakan teknologi, media, dan pendidikan modern sebagai senjata. Tetapi sebagaimana sejarah telah membuktikan berkali-kali, benteng tauhid selalu tegak, menghadang arus pengingkaran terhadap Sang Pencipta. Dalam rekaman sejarah Islam, ateisme bukanlah sekadar pandangan kosong yang muncul dari ruang hampa. Ia tumbuh dari perlawanan terhadap fitrah, dari hati yang ingin melepaskan tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Sejak masa para nabi hingga zaman modern, bentuk penolakan terhadap Tuhan selalu ada. Namun dalam Islam ia tidak pernah dianggap sebagai sekadar perbedaan pandangan. Ia dipandang sebagai penyimpangan dari asas penciptaan manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menyebut orang-orang yang mengingkari keberadaannya dengan istilah orang kafir, yakni orang yang menutupi kebenaran yang sudah tampak jelas. Sejarah Islam mencatat, sejak masa Rasulullah Muhammad SAW, hukum terhadap orang yang terang-terangan mengingkari keberadaan Allah sangat tegas. Dalam banyak riwayat sahih, para sahabat menilai bahwa pengingkaran terhadap Allah bukan sekadar dosa pribadi, melainkan tindakan yang mengganggu tatanan masyarakat Islam, sebab Islam berdiri di atas fondasi tauhid. Ulama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa orang yang dengan sadar dan terang-terangan mengingkari keberadaan Allah keluar dari Islam dan tidak mendapatkan status perlindungan hukum sebagai muslim. Dalam literatur klasik fiqih, ateisme termasuk dalam kategori riddah, kemurtadan, yang memiliki konsekuensi hukum berat dalam masyarakat Islam klasik. Hukuman ini bukan bentuk pemaksaan akidah, melainkan penjagaan terhadap sistem sosial dan keimanan masyarakat muslim. Di masa kekhalifahan, hukum-hukum ini ditegakkan bukan semata-mata dengan pedang, tetapi juga dengan dialog dan pembuktian ilmiah. Banyak orang yang awalnya meragukan keberadaan Allah, akhirnya justru menjadi muslim karena kekuatan hujjah dan ketegasan argumen Islam. Khalifah Al-Ma'mun, meski dikenal dengan kebijakan kontroversialnya, mencatat sejarah dengan membuka majelis debat ilmiah antara cendekiawan muslim dan para penentang agama. Di banyak catatan sejarah, kaum zindik dan mulhid, istilah untuk pengingkar Tuhan, seringkali tidak mampu menjawab hujjah Islam yang kokoh. Awal mula ide ateisme dalam catatan sejarah Islam tidak lepas dari pengaruh luar. Pada masa Kekaisaran Persia dan Yunani kuno, sudah dikenal kelompok pemikir yang menganggap dunia ini abadi tanpa pencipta. Mereka tidak menyebut diri sebagai ateis, tetapi menolak konsep Tuhan pencipta alam semesta. Ketika Islam menyebar luas, ide-ide filsafat ini mulai masuk ke wilayah peradaban Islam melalui penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan Romawi pada masa Abbasiyah. Kaum mulhid muncul sebagai kelompok kecil dalam sejarah awal peradaban Islam. Mereka tidak hanya menolak Tuhan, tetapi juga menentang otoritas syariat. Namun yang menarik, mereka selalu muncul dalam lingkaran-lingkaran intelektual kecil, bukan sebagai gerakan rakyat luas. Ini menunjukkan bahwa ateisme dalam sejarah Islam lebih banyak menjadi wacana di kalangan filsuf dan orang-orang yang terpengaruh pemikiran asing, bukan suara mayoritas umat. Sejarah mencatat beberapa tokoh zindik yang menjadi perhatian pemerintah Islam. Sebagian besar bukan hanya mengingkari Tuhan, tetapi juga menyebarkan ide mereka secara sembunyi-sembunyi untuk melemahkan keimanan umat. Khalifah Harun ar-Rasyid bahkan membentuk lembaga khusus untuk menghadapi gerakan zindik. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri di barisan terdepan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ilmu, hujjah, dan dakwah yang kuat. Masuk ke era modern, ateisme mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi bersembunyi di ruang-ruang filsafat, tetapi tampil sebagai ideologi terbuka. Abad ke-19 dan ke-20 menyaksikan munculnya ateisme sebagai gerakan sosial, politik, bahkan militer. Banyak rezim di Eropa Timur dan Asia menjadikan ateisme sebagai ideologi negara. Namun sejarah Islam kembali membuktikan satu hal. Sekuat apapun gerakan ini, ia tidak pernah berhasil mencabut fitrah manusia. Fitrah manusia selalu mencari Tuhan. Ketika ide ini menyusup ke dunia muslim pada masa kolonialisme modern, ia masuk dengan cara halus. Lewat sistem pendidikan sekuler, literatur barat, dan media, ide pengingkaran Tuhan disebarkan bukan dengan perdebatan terbuka seperti masa Abbasiyah, melainkan melalui normalisasi nilai-nilai yang menyingkirkan Tuhan dari kehidupan. Inilah titik di mana sejarah modern berbeda dari masa klasik. Ateisme bukan lagi suara kecil para filsuf,
tetapi menjadi bagian dari strategi besar sekularisasi dan deislamisasi masyarakat Muslim. Islam menjawab tantangan ini dengan dua pendekatan, dakwah dan hukum. Dakwah menyasar pemulihan fitrah, sementara hukum menjaga stabilitas sosial agar gerakan pengingkaran ini tidak mengguncang tatanan masyarakat. Para ulama modern pun kembali ke Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan bukan sekadar keyakinan buta, melainkan realitas rasional dan fitri. Di berbagai negara Muslim, hukum terhadap pengingkar Tuhan tetap tegas. Negara-negara dengan dasar hukum Islam memandang ateisme bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan ancaman ideologis terhadap struktur masyarakat Islam. Dalam literatur klasik, bahkan disebutkan bahwa orang yang mengingkari keberadaan Allah dan menolak kembali kepada iman setelah diberi nasihat, tidak lagi memiliki hak hukum sebagai Muslim. Ini bukan bentuk penindasan, tetapi konsekuensi dari sistem hukum Islam yang berlandaskan tauhid. Lembar sejarah pun menunjukkan bahwa setiap kali gerakan pengingkar Tuhan muncul dalam dunia Islam, ia selalu mengalami nasib yang sama, runtuh. Tidak pernah ada satupun gerakan ateisme yang mampu menjadi arus utama dalam dunia Islam. Ini bukan karena tekanan semata, tetapi karena fondasi Islam sendiri begitu dalam dan kuat, menancap dalam jiwa umat. Penolakan terhadap Tuhan bukan hal baru, tapi Islam telah berdiri tegak menghadapinya selama berabad-abad. Dari masa Rasulullah Muhammad SAW hingga dunia modern, ateisme selalu muncul dalam bentuk yang berbeda. Namun akar persoalannya tetap sama, keinginan manusia untuk menafikan Sang Pencipta demi kebebasan tanpa batas. Namun Islam menjawab dengan ketegasan yang tidak pernah berubah. Tidak ada kebebasan yang lebih tinggi daripada tunduk kepada Sang Pencipta. Inilah akhir dari rangkaian sejarah panjang gerakan pengingkar Tuhan dalam dunia Islam. Sejarah ini bukan sekadar catatan masa lalu, tapi juga peringatan bagi masa kini. Setiap ide yang menolak keberadaan Allah pada akhirnya akan terbentur pada fitrah manusia sendiri. Hati manusia diciptakan untuk mengenal Tuhannya, bukan untuk mengingkarinya. Maka sejarah Islam bukan hanya tentang kejayaan masa lalu, tetapi juga tentang keteguhan keyakinan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh gelombang zaman. Ideologi bisa datang dan pergi, namun tauhid tetap berdiri kokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.